That's okay. That's okay. Ayo, apa yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi, mengurangi NPO? Baby? Mungkin bisa diganti alat masaknya, Pak, jadi lebih baru. Oke, satu, ada peremajaan di area sarana prasarana. Terus, Mungkin juga bisa di training pegawainya supaya bisa lebih mematuhi SOP-nya. betul, membuat SOP, atau kalau SOP sudah ada, mungkin kaitannya dengan training, seperti itu ya, untuk bisa mengurangi NPO. Thank you. Yang lain, ada masukan? Jumlah makanan mungkin, Mbak. Jumlah makanannya kenapa, Dava? Mungkin ukuran kentangnya beda-beda itu juga membuat NPO muncul, Mbak. Ukuran Sisa-sisa, kentang ya. beda-beda. Oke, jadi yang diharapkan adalah Ukurannya sama, Pak. Kentang satu dengan ukuran yang, penyajian kentang, ya, gitu ya. ya, Dalam Pak. arti potongan-potongannya dibuat sama, begitu kah? Iya, Pak. Oke, ya, iya bisa jadi. Ya. Apalagi? Sudah? Daur ulang, Mbak. Sorry? Pemanfaatan daur ulang kulitnya, Pak. Rio gitu. Kono. Iya, Pak. Oh, Rio melakukan daur ulang atau recycle. Nah, saudara mesti tahu ketika kita berbicara daur ulang atau recycle, itu juga harus melihat levelnya. Kulit kentang kira-kira bisa dimakan nggak sih? Kalau saudara ke resto sekarang beli kentang dan sebagainya, ya kulitnya kadang ikut ya, Van ya. Iya. Nah, jadi bisa jadi nggak perlu dikupas, dia memodifikasi produknya, gitu ya. Sehingga yang namanya NPO kulit kentang itu bisa dihilangkan atau dikurangi. Nah, kalau di level itu tidak bisa, baru level turunannya. Daripada dibuang, maka seperti yang tadi Rio katakan, dijadikan pupuk. Ya. Jadi, ketika kita berpikir, hierarkinya saudara harus turuti yang prioritas tinggi dulu. Kalau semuanya bisa jadi bagian dari produk, arahkan ke sana. Baru kalau kemudian tidak bisa, saudara bisa melakukan penanganan alternatif atau konversi alternatif. Ya, good. Terus, kalau terkait K3, keselamatan kerja, khususnya untuk manusia, kalau saudara lihat di Allfritz itu seperti itu. Kira-kira hal-hal apa yang bisa membahayakan keselamatan pekerja di sana? Kelompoknya Maria Clarita, Rio, Krishna, Eka, Erik, Okada. Apa? Hal-hal yang bisa mengancam keselamatan pekerja di sana, di Allfritz. Itu apa ya? Tadi lingkungan sudah dijawab kelompoknya Chandra Dava. Kalau K3, apa? Kayak yang sebelumnya, Pak, kompornya itu, Pak. Kompornya kenapa? Nah, mungkin kan karena sudah tua, mungkin bisa bocor juga gasnya. Oke. Atau, ya, kayak gitu. Oke, very good. Krishna ngomong terkait kompor, ya, yang tua dan bisa berakibat kecelakaan. Ya. Maria, kompor tidak dimatikan, ya sama dengan yang Krishna katakan. Betul sekali. Ada lagi?
Selain itu? Menurut saya, Pak, Ya, Ika. ya jadi kan ini dia nggak ngasih tahu kalau misalnya dia motong ataupun ngupasnya pakai apa. Menurut saya perlu glove untuk menghindari resiko terjadinya luka Reiris. di tangannya, Pak. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada poin-poin itu ya. Poin-poin resiko yang untuk K3. Sudah? Atau ada lagi? Sudah. Sudah cek lagi nanti. Nah, ini yang tadi Rio katakan. Kaitannya dengan bagian akhir. Kurang motivasi. Tadi kurang motivasi siapa yang jawab ya? Perubahan apa yang dibutuhkan di dalam resto untuk menjamin tindakan-tindakan perbaikan secara menyeluruh? Ya, termasuk upaya memotivasi pekerja agar mereka bisa bergabung dalam proses perubahan. Saudara, kalau lihat pertanyaan bagian akhir ini, maka kita bisa menjawabnya dengan melihat tahapan pertama dalam proses implementasi produksi bersih, yaitu apa? Planning dan organisasi. Di mana di sana top manajemen harus menunjukkan komitmennya terlibat di dalam proses penerapan program ini. Hal yang mendasar yang harus dilakukan di dalam All Fridge adalah, ya, top manajemennya harus tahu masalah-masalahnya. Dan dari mereka lah, dari top manajemen lah, kemudian yang namanya perbaikan itu mulai diinisiasi. Mereka bisa melakukan itu ya dalam segala aspek, perencanaan, pembuatan SOP, penggantian sarana prasarana mungkin, ya, ngajak mereka ngomong untuk bekerja dengan baik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di area sana. Dari studi kasus ini, saya berharap saudara mendapatkan gambaran yang komprehensif. Satu, tentang apa itu definisi dari NPO. Dikaitkan tentu saja dengan definisi dari produk akhir yang diharapkan. Karena apa yang bukan menjadi produk akhir yang diharapkan, itu pasti NPO. Mereka memiliki korelasi yang kuat. Saudara harus tahu, bisa mendefinisikan produk akhir yang diharapkan itu apa, dan kemudian saudara bisa mengidentifikasi apa saja NPO yang muncul pada satu proses. Kita belajar dari restoran. Ketika saudara masuk ke industri, tentu akan lebih complicated lagi. Nah, ketika kita sudah tahu NPO itu, bukan hanya sekedar tahu, tapi saudara harus mampu mengkuantifikasinya, dan pada akhirnya saudara harus mampu mengkonversinya menjadi total biaya. Kenapa? Ini penting. Ingat, kita mengawali kuliah kita dengan hubungan antara ekologi dan ekonomi. Ya, sampah pun punya nilai ekonomi yang harus diselamatkan. Ya, karena kalau dibiarkan, bukan hanya kerugian lingkungan manusia, tapi juga kerugian finansial. Saudara sudah belajar bagaimana step by step-nya terkait dengan NPO. Saya harap saudara mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang itu. Nah, saudara sekalian, apabila kita berbicara masalah NPO, maka dia bisa terjadi di keseluruhan bagian dari satu perusahaan atau proses produksi. Penanganan raw material atau bahan baku yang salah, dia bisa memunculkan NPO. Ya? Kita sering mendengar ada bahan baku rusak, bahan baku busuk, apalagi kalau kita ngomong kentang, bahan baku yang punya waktu kadaluarsa, ketahanan waktu yang tidak lama. Maka betul-betul dia harus memiliki sistem pengelolaan bahan baku yang benar. Berhubungan dengan teknologi, tadi sarana prasarana, ya, yang saudara katakan sudah obsolete, sudah rusak kompornya dan sebagainya, sehingga dia memboroskan energi, membahayakan bagi keselamatan pekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam hal operasi, tadi dikatakan, kelompok di si Anas, di Tanim juga berbicara masalah SOP, ya, itu berpengaruh terhadap muncul tidaknya NPO. Ketika berbicara di proses, of course, proses-proses yang tidak baik, tidak dijalankan dengan SOP juga, dia akan menghasilkan NPO. Produk,
Ya. Sudah jadi produk, tapi bisa toh jadi NPO? Bisa. Ya. Kalau apa? Ya kalau dia tidak memenuhi yang namanya spesifikasi, tidak lolos QC, tidak lolos QA, seperti itu. Ya, dia bisa berbahaya. Waste dan emission tentu saja juga menjadi bagian dari NPO kita. Permisi, Pak. Ya, please. Pak, ada Stanley. yang belum di ACC, Pak. Oh, ada yang masih keluar? Bentar. Oke. Terpental. Ivan. Ya, Ivan udah masuk. Nah, saudara sekalian, untuk kita bisa melakukan kuantifikasi NPO secara terperinci, maka kita mengenal apa yang disebut dengan NPO flowchart. Sebetulnya tidak berbeda jauh dengan flowchart proses. Saudara sudah biasa bergaul dengan flowchart ketika kita berbicara proses kimia. Nah, ini mirip dengan itu. Jadi cara membuatnya juga tidak rumit. Bagian tengah ini adalah bagian proses, di mana diawali dengan bahan baku utama di atasnya, terus kemudian masuk ke tahapan proses, yaitu langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai ke produk akhir yang diharapkan. Ya, produk akhir yang diharapkan. Nah, di masing-masing proses ini bisa jadi ada yang namanya suplemen atau bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Saudara bisa masukin di setiap proses, bisa jadi bahan baku penunjangnya berbeda satu sama lain. Nah, di setiap proses itu pula bisa jadi dihasilkan NPO. Proses pertama menghasilkan NPO tertentu, proses kedua menghasilkan NPO tertentu, proses ketiga menghasilkan NPO tertentu juga. Saudara bisa menggunakan konsep mass balance untuk menghitung yang namanya massa daripada setiap material ini. Bahan baku utama, tentu kita harus tahu berapa yang dimasukkan. Tadi, waktu kita berbicara Alfred, benar sekali, saudara ngomong, kita nggak tahu berapa banyak kentang yang diolah per hari. Ya, kita harus tahu. Nah, apa yang menjadi bahan baku penunjang untuk tiap proses, saudara juga harus tahu secara kuantitatif. Disinilah, saudara sekalian, yang namanya proses penerapan produksi bersih itu mengalami tantangan. Ini saya sebut sebagai bagian tersulit. Mengkuantifikasi NPO. Beberapa industri mungkin dengan cepat ketika ditanya, NPO-mu apa, Pak? Oh, itu plastik bekas. Dia tahu. Tapi begitu kemudian pertanyaannya menjurus, berapa jumlahnya, Pak? Wih, nggak tahu dihitung, Pak Yunus. Nah, ketika menghitung, itu perlu upaya. Biasanya nggak pernah dilakukan. Nah, ketika menerapkan produksi bersih, mereka harus melakukan. Ini adalah NPO flowchart, very easy, simple, saudara bisa adopt untuk kemudian mampu mengidentifikasi material-material apa saja yang terlibat di dalam proses, dan NPO apa saja yang dihasilkan dari setiap prosesnya. Ya, saudara tahu setiap produk mesti ada produk antara sebelum kemudian menjadi produk akhir yang diharapkan. NPO flowchart is very easy, tetapi juga ditentukan oleh kompleksitas proses produksi. Ada yang namanya perusahaan yang tahapan prosesnya banyak banget, nah itu lebih kompleks. Tapi ada yang sederhana, ya itu lebih tidak kompleks. Tapi ingat, tujuan akhirnya adalah kita mau tahu secara kuantitatif. Nah, saya di ULS, ini yang kita mau tahu kuantitatif, dan kemudian kita ekspresikan dalam nilai uang. Nah, saya di ULS menyertakan satu file Excel untuk kita berlatih tentang menghitung, mengkuantifikasi. By the way, hasil diskusi saudara terkait All-Fridge nanti bisa disatukan gitu ya per kelompok.
ya, dibuat semuanya dalam bentuk report gitu ya, dengan menjawab ini semua, terus kemudian lengkapi dengan NPO flowchart untuk all freights, sebelum kemudian saudara bisa submit sebagai bagian dari penilaian atau tugas untuk nilai tengah semester. Ya. Nah, saudara latihan buat NPO flow dari all freights. Bagaimana dengan flow proses industri? Ya, bisa macam-macam. Tergantung tadi itu, industrinya seberapa luas, seberapa kompleks proses produksinya. Saudara sekalian, kuantifikasi adalah hal penting. Tadi Adria ngomong bahwa kita perlu tahu jumlah, waktu. Tadi Rio ngomong biaya, waktu kerja, ya. Terus kemudian biaya-biaya dari setiap material yang berhubungan dengan NPO. Krishna memberikan sebuah pengandaian yang baik ketika ngomong kulit kentang. Jika kulit kentangnya ditimbang 0,1 kilo, harga kentangnya per kilo 1.000, maka kita bisa tahu berapa kita membuang dari harga kentangnya itu sendiri. Itu perlu kita ketahui, informasi-informasi ini, untuk kemudian bisa menghasilkan yang namanya kuantifikasi NPO yang lengkap. Nah, yang tadi saya maksud dengan di lembar Excel adalah studi kasus Intek. Saya akan coba tampilin Excel-nya untuk saya jelasin ke saudara sebentar. Ya, bentar ya. Oke. Kelihatan ya. Jadi ini adalah studi kasus Intek. Intek itu adalah industri tekstil. Jadi dia membuat flow chart NPO-nya seperti ini. Bahan bakunya tentu saja benang. Produk akhir yang dikehendaki adalah blus dan kemeja. Ya. Terus kemudian tahapan prosesnya itu seperti ini, yaitu pertama membuat kain, benang yang dirajut jadi kain. Terus kemudian ada proses basah, seperti pencucian seperti itu. Terus kemudian ada pengeringan. Terus bagian terakhir ada potong dan jahit. Ya, itu adalah NPO-nya. NPO proses, step by step. Nah, kemudian di tiap proses, dia juga mengamati bahwa bahan pendukung, entah itu bahan dalam bentuk material maupun energi, yaitu listrik, bahan penunjang. Ya, sementara untuk proses basah, itu ada uap, ada air, uap itu steam gitu ya, yang diinjekkan gitu. Terus kemudian ada bahan pewarna, ada bahan kimia. Terus kemudian ada uap, ada udara untuk pengeringan, terus kemudian ada listrik, ada benang untuk menjahit di sini. Nah, NPO untuk setiap proses, dia juga amati, ya, terus kemudian dia ukur, nah itu yang penting. Sebagian besar industri tahu NPO-nya, tapi ketika ditanya berapa banyak, no clue, mereka tidak tahu. Bagaimana kita cari tahu berapa banyak? Ya kalau perlu ukur, timbang. Ya, karena dengan demikianlah kita tahu berapa banyaknya. Nah, ini adalah diagram NPO dari Intek. Dia punya NPO seperti ini. Saudara sekalian, kita bisa menghitung yang namanya nilai-nilai ekonomi dari NPO-NPO ini. Jadi yang orange ini adalah NPO-nya untuk setiap tahapan proses. Nah, saudara harus tahu, untuk kain tidak sempurna, itu komponen biaya yang
menyusun nilai NPO-nya itu apa saja. Perca benang juga demikian. Karena komponen yang menyusun ongkos itu yang akan menentukan total ongkos atau total biaya daripada NPO atau produk antara. Disinilah pentingnya data. Ya, biasanya industri kesulitan di situ. Nah, Intek punya basic data seperti ini. Jadi sepanjang tahun 2006 begitu ya, benang yang dipakai itu jumlahnya sekian, sehingga dia bisa tahu. Duitnya per kilonya dalam dolar sekian, total biaya pemakaian bahan bakunya sekian. Nanti saudara, ini perlu dibaca, perlu dicek. Kalau sulit tidak, hanya matematika biasa, ya, pemahaman sederhana, tetapi perlu dibaca jika mau mengerti. Ya, karena sebetulnya intinya hanya saudara tahu komponen biaya NPO itu apa. Begitu tahu, tenaga kerja lah, bahan baku lah, apa dan sebagainya, tahu yang menjadi NPO itu jumlahnya berapa, maka saudara tahu nilainya berapa. Secara sederhana persis seperti yang diinfokan oleh Krishna tadi itu. Tahu kulit kentang itu berapa? 0,1 kilo. Tahu berapa biaya kentang? 1 kilo 1.000. Maka saudara tahu nilainya 0,1 kali 1.000. Tapi itu hanya satu komponen aja, yaitu bahan baku. Kulit kentang kan juga melibatkan proses pengupasan. Ada tenaga kerja di sana. Nah, tenaga kerja menjadi komponen juga. Kan begitu kan? Yang juga menjadi komponen biaya dari kulit kentang. Nah, Krishna memberikan versi sederhana. Intex adalah studi kasus yang lebih real, ya, yang saudara bisa jumpai di lapangan, di industri. Sekali lagi, tidak sulit. Ketika kita sudah punya data semuanya, saya berdasarkan pengalaman, kesulitan penerapan produksi bersih di lapangan bukan di kalkulasinya, tetapi di pengumpulan datanya. Begitu data sudah dikumpulkan, entah itu data jumlah NPO, data biaya-biaya, dan sebagainya, kita bisa melakukan perhitungan dengan sederhana. Ya. Jadi Intek ini punya basic data, jadi untuk material, bahan kimia itu berapa habisnya, dalam hal jumlah, duitnya berapa, mereka tahu semua. Energi, mereka tahu. Ingat juga, mesin. Mesin juga harus kita ketahui. Kenapa? Ada yang namanya biaya depresiasi. Kalau saudara buka mesin fotokopi, ya, harga mesin fotokopinya berapa? 1 juta mungkin. Terus kemudian bahan baku lainnya apa? Listrik. Bahan baku lainnya apa? Kertas. Ya. Sehingga saudara bisa menentukan harga per lembar kopi itu berapa. Lah, kalau saudara tidak masukkan nilai depresiasi daripada mesin fotokopinya, saudara hanya memasukkan harga kertas, listrik, operator, ya saudara rugi. Nanti begitu selesai, mesinnya rusak, saudara nggak bisa beli mesin baru. Tapi mesin itu harus dimasukkan di dalam perhitungan. Ada biaya surutnya. Saudara cek, mungkin biaya surutnya 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, tergantung dari alat itu. Sebagai contoh, peralatan ini, hitungannya, depresiasinya adalah 10 tahun. Artinya, kalau lebih dari 10 tahun, alat itu masih bisa berfungsi dengan baik, itu bonus. Baru biaya depresiasinya tidak dimasukkan. Tapi selama dalam masa 10 tahun itu, maka biaya depresiasinya harus masuk. Contoh, mesin sistem back dyeing, belinya $500.000, ya, investnya. Maka di tiap tahun, karena 10 tahun, mereka mau mempertahankan mesin itu, maka 500.000 dibagi 10. 50.000 per tahun itu masuk biaya operasional.
Ya, sudah ngerti itu ya, seperti itu. Terus biaya pembuangan limbah, itu kan cost juga. Kalau kita menghasilkan limbah, terus dibuang atau dibakar. Biaya pembakarannya berapa? Lah, itu kan cost. Ya, itu juga saudara harus tahu. Dilengkapi dengan pendapatan, penjualan, dan sebagainya, untuk kemudian saudara bisa mendapat gambaran seperti ini. Ya, mari kita lihat yang saya blok ini aja. Kita mau tahu NPO dari kain tidak sempurna. Saudara cek komponen biaya yang menyusun biaya kain tidak sempurna adalah benang. Ya mesti, kenapa? Ya, kain tidak sempurna kan dari benang bahan bakunya. Tenaga kerja dan depresiasi dari mesin. Kemudian, harganya total di tahun itu, benangnya 546 kilo kalau nggak salah. Terus kemudian dirupiahkan atau di US dolarkan adalah 464.000. Nah, berapa yang NPO? Yang NPO jumlahnya adalah 21.843 kilo selama tahun itu. Setara dengan 18.500 sekian US dollar. Dari mana perhitungan ini dilakukan? Ini dia, 4% input benang. Saudara cek, oh ternyata dari sekian benang yang masuk, ternyata 21,843 kilonya, ya, dari total 546 ini, 21.000-nya jadi kain tidak sempurna. Nah, ini yang perlu pengamatan atau observasi real di lapangan. Kadang-kadang kita nggak tahu berapa banyak NPO. Ya harus nungguin, harus cek, ukur, sampai akhirnya tahu, oh rata-rata ya, saya punya produk yang tidak baik untuk kain tidak sempurna itu 4%. Nah, di sana kemudian saudara bisa ngomong. Jadi 4% dari total jumlah dan total biaya itu wasted atau terbuang percuma menjadi kain tidak sempurna. Begitu juga dengan tenaga kerja. Artinya 4% alokasi waktu, tenaga, upaya, bayaran daripada si tenaga kerja, itu ternyata untuk memproduksi kain tidak sempurna. Di industri, di perusahaan, maunya si pekerja itu menghasilkan produk yang baik, bukan produk sampah, bukan produk reject, bukan produk cacat. Pekerja tidak dibayar untuk menghasilkan produk gagal, tetapi menghasilkan produk yang memang betul-betul sesuai dengan spek. Dan dilalah 4% daripada proses pembuatan kain, itu adalah kain tidak sempurna. Berarti 4% dari effort, upaya dari tenaga kerja, itu dipakai untuk membuat kain tidak sempurna. Maka saudara harus tahu, dalam tahun itu berapa jam kerja pekerja, berapa total bayaran ya, yang diterima oleh pekerja. 4%-nya ternyata wasted, terbuang, karena memproduksi produk cacat. Ya, sehingga saudara tahu, oh ini dari benangnya, ini dari tenaga kerjanya. Terus depresiasi alat, kok nol? Ternyata ini. Alat tenun yang dipakai di proses pembuatan kain, usianya sudah lebih dari 10 tahun. Berarti tidak masuk di depresiasi alat. Gitu ya. Nah, total saudara sekalian nilai NPO, nih, untuk NPO kain tidak sempurna adalah 20.000 US dollar. Nah, Mas, ini baru satu NPO ya. Di proses pembuatan kain ada NPO ini. Percah benang, komponennya apa? Tenaga kerja, pembuangan sampah karena percah benang itu dibuang. Kalau kain tidak sempurna mungkin masih dipakai untuk produk-produk turunan yang lain, tidak dibuang. Jadi tidak ada biaya pembuangan sampah. Di sini ada. Sehingga total biaya NPO untuk percah benang adalah 33.000.
Ya, sekali lagi tidak sulit, tetapi membutuhkan saudara untuk teliti, membaca, dan menghubungkan keterkaitan antar data. Beberapa NPO itu mungkin memiliki flowchart tersendiri, contoh seperti ini. Ini adalah proses tambahan untuk pembangkit uap. Air masuk 20%, ada mesin pembangkit uap untuk menghasilkan uap. Ya, ada diesel untuk menggerakkan dia, seperti ini. Ini nanti masuk airnya yang 20% ini ya, di area-area situ. Jadi 80% airnya untuk proses basah, 20% untuk uap. Jadi kalau kita mau tahu uapnya berapa, emisi, itu sama dengan listriknya berapa, 100%. Ya, kalau saudara melihat angka-angkanya mungkin agak ribet, ya, tetapi kalau konsep perhitungannya tidak. Ya persis seperti tadi Krishna ungkapkan. Ya, hanya saja komponen biaya untuk tiap NPO bisa jadi tidak satu. Kalau Krishna tadi kan satu. Biaya kentang, harga kentang per kilo. Kulit kentang, berapanya. Belum masuk biaya pengupasan dan sebagainya. Tapi saudara bisa melakukan perhitungan itu sampai akhirnya menemukan biaya NPO. Biaya NPO. Ya. Terus tentu saja dengan mass balance, berapa masuk, keluarnya jadi NPO berapa, keluarnya jadi produk antara berapa, antara produk antara dengan NPO kalau di total harus ke input totalnya, kan begitu kan? Dengan cara itu, saudara bisa menghitung, kalau saya punya biaya NPO di proses pembuatan kain itu, ini, 4 ini, ya, yang mana adalah ini, 36.000, 25.000, 33.000, sama 20.000, itu NPO, yang jadi produk berapa? Saudara bisa cek juga. Ya, tinggal plus minus saja. Nah, disinilah seringkali pihak industri terlena. Dia berpikir, 4% tok, Pak. Kita punya reject produk, tidak banyak. Tetapi persentase itu kan menipu, tergantung berapa jumlah real yang kita kelola. Semakin banyak jumlah real yang dikelola, sekalipun persentasenya kecil, itu bisa jadi banyak. Ya, nah ini yang kita lakukan di lapangan, saudara sekalian. Pekerjaan ini menarik, ya. Kayak main puzzle begitu. Saudara harus mencari data-data pendukungnya. Tapi begitu sampai pada perhitungan ini, saudara bisa dengan gagah memberikan laporan kepada pemimpin perusahaan, ya, mengevaluasi kinerja mereka. Ya, kadang-kadang mereka itu nanti ya, mungkin minggu depan atau minggu terakhir, minggu ke-7 saya akan kasih tunjuk beberapa studi kasus di lapangan. Kadang-kadang mereka nggak aware dengan kondisi di lapangan. Ya, asal untung aja, proses jalan terus. Padahal keuntungan itu bisa ditingkatkan. Ya, itu yang seringkali terlepas dari perhatian industri. Saudara sekalian, kuantifikasi NPO penting. Saudara harus mampu sampai pada tahap ini. Pimpinan biasanya akan lebih tertarik untuk melihat harga daripada jumlah. Nah, mereka tidak bisa membayangkan kalau jumlah itu segitu itu gede nggak toh? Segitu itu banyak nggak sih? Tapi begitu nilai duitnya kita ajukan, mereka bisa menilai. Ya, itu sebabnya kenapa kita perlu itu. Selain itu, nanti juga untuk memprediksi potensi saving. Kan begitu kan? Saudara bisa bayangkan, bisa ngomong dengan sederhana. Apabila saudara ngomong, hari ini Pak, ngomong sama pimpinan perusahaan, Bapak punya NPO kain tidak sempurna itu 4%. Coba kita buat program ini, target kita tahun depan 2%. Bapak akan punya potensi saving 10.000 US dollar. Gampang ngomongnya, ya kan? Sudah tahu nilai rupiahnya. Ya. Kita ngomong, kita mau 1%.
Kita mau 2%. Ya. Saudara bisa menunjukkan fakta nominal yang bisa diajukan. Ya, potensi saving. Jangan lupa ketika kita berbicara cleaner production, kita punya triple P. Kita harus tahu keuntungan ekologi, keuntungan organisasi atau manusia, ya, dan keuntungan finansial. Profit, planet, people. Dan harus mampu saudara elaborasi dengan sebaik-baiknya. So please baca kembali studi kasus Intek yang saya masukkan di ULS, supaya saudara bisa mendapatkan gambaran bagaimana kuantifikasinya. Minggu depan, tolong juga kumpulkan laporan terkait tentang Olfritz sampai membuat NPO prosesnya Olfritz. Ya, kalau di Olfritz kita kan belum punya data lengkap toh. Jadi untuk sampai ke situ saudara belum bisa. Jadi sampai membuat ini saja NPO. Oke. Ketik, tulis itu di MS Word gitu ya. Terus tulis nama kelompoknya, saudara kirimkan by email ke saya. Good. Nah, ini cek lagi di ULS, saya sudah upload untuk file Excel yang tadi, untuk saudara bisa pelajari. Saudara sekalian, ini juga saya sudah upload di YouTube. Saya harap saudara sudah membacanya. Intinya adalah secara ringkas, ketika kita tahu NPO, maka kita harus tahu apa penyebabnya. Harus itu. Kita sudah mampu mengkuantifikasinya, konversi ke nilai uang. Pertanyaan berikutnya adalah, piye iki NPO ini ya? Bisa dihilangkan atau tidak? Bisa dikurangi atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membantu, yaitu, apakah NPO harus ada? Iya no Pak, harus ada. Tidak juga. Karena kadangkala tertutupi dengan alasan biasanya begitu, sudah puluhan tahun beroperasi begini Pak, dan sebagainya. Kita lupa jawaban sesungguhnya. Padahal mungkin NPO itu bisa tidak ada. Tapi karena sudah 10 tahun biasa ada, karyawan turun-temurun melihatnya, ya mereka ngomong biasanya ada ya Pak. Hah? Mereka malas inovasi. Perlu saudara dan saya untuk jadi dokter di perusahaan itu. Terus, kalau dia ada, saudara harus kejar. Kenapa kok harus ada? Bisa jadi balik lagi. Oh, ternyata setelah tahu alasannya, harusnya nggak ada. Di sisi lain, kalau memang ternyata, oke, penjelasannya masuk akal dan memang harus ada, maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang harus ada, jumlah yang semestinya ada, itu berapa? Apakah yang sekarang dihasilkan, kayak tadi Intek 4%, apakah itu jumlah yang memang semestinya? Atau jumlah yang berlebih? Ya, nah, saudara mesti review, mesti tanya, karena ini adalah awal untuk improvement dalam rangka menghilangkan atau mengurangi jumlah NPO. Saudara harus melakukan satu pemetaan, bukan hanya untuk mengetahui penyebab, tetapi akar penyebab. Ya, nah ini saya sudah jelaskan di video YouTube saya. Please check again. Very simple metode yang sangat simple, berbasis brainstorming. Intinya adalah penyebab dari penyebab, itulah penyebab yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara harus memetakan penyebab yang paling ujung itu apa. Jangan hanya berhenti di penyebab yang paling dekat dengan NPO. Ya? NPO disebabkan oleh penyebab 2, penyebab 2 disebabkan oleh penyebab 5, gitu ya. Nah, ini tanda panahnya ngomong seperti itu. Cari yang paling ujung.
Karena yang paling ujung itulah yang kita sebut sebagai akar penyebab. Biasanya berhubungan dengan manusia, tadi dikatakan, SOP, kurang motivasi, kesalahan, dan sebagainya. Berhubungan dengan fasilitas, dan seringkali juga berhubungan dengan aspek lingkungan. Ya, ini saya kasih contoh juga di YouTube itu. Ini real study di salah satu perusahaan, anak perusahaan semen Indonesia, Varia Usaha Beton, sekarang namanya udah ganti. Ya, jadi mereka bahan bakunya adalah semen. Nah, seringkali mereka beli berapa kilo, setelah mereka ketemu dengan produk akhir, hitung-hitungan mass balance-nya nggak cocok. Mereka cek, oh yo semen ini kok hilang, ada yang hilang. Nah, seperti inilah hasil brainstorming mereka untuk mencari akar permasalahan. Dan ujung-ujung ini adalah penyebab-penyebab realnya. Ya, saudara harus bisa seperti itu. Oke, sebetulnya ada latihan untuk root cause. Saudara juga mungkin bisa cek di apa namanya, Olfritz untuk kenapa bisa coba oret-oret. Olfritz sederhana sih ya, jadi mestinya tidak sepanjang ini, tapi tidak masuk bagian dari tugas. Saudara hanya latihan saja. Kemudian kalau sudah tahu akar penyebabnya, kelompokin. Oh, yang berhubungan dengan manusia, ini. Yang berhubungan dengan duit untuk investasi alat baru, ini. Seperti itu. Ya, jadi inovasinya, improvisasinya, nanti mengacu ini bukan lagi membuat yang baru. Akar penyebab diketahui, baru kemudian mengembangkan opsi solusi. Ini saya rasa juga sudah ada di YouTube, bagaimana yang namanya opsi solusi itu dikembangkan, fokus pada akar permasalahannya, kemudian setelah itu diskusi. Oke, kalau SDM tidak selalu ada di tempat, berarti gimana ya cara kita supaya silo kalau udah penuh kita tahu, oh sistem piket aja atau apa dan sebagainya. Fokus pada akar permasalahan. Temukan opsi-opsi solusi yang terbaik. Bisa melalui brainstorming antar tim, benchmarking dengan melihat industri serupa, atau melibatkan ahli eksternal. Saudara mungkin nanti jadi konsultan, saudara orang eksternal, masuk ke dalam yang namanya pabrik itu, membantu melihat, mengembangkan opsi solusinya. Nah, ya tentu boleh, ini saya juga sudah kasih saudara di YouTube. Ya, kalau di bahan baku kira-kira apa saja yang bisa dilakukan. Ya. Kalau di area teknologi apa saja yang bisa dilakukan? Ini contoh-contoh aja ya, tapi bisa jadi lebih dari ini. Di operasi apa? Ya, SOP, training tadi dikatakan. Ya. Di produk apa? Modifikasi produk. Saudara bisa lihat, ada produk yang bungkusnya itu kok berlapis-lapis. Dibungkusi satu-satu, dibungkusi lebih besar, dibungkusi lebih besar lagi. Walah, gimana sistem kemasannya didesain minimal dan higienis, bisa modifikasi di sana. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Rio. Jadi apakah ya limbah itu harus diolah, kemudian dibuang? Siapa tahu bisa dijadikan kompos, dan sebagainya. Ini area-area opsi solusi di area-area industri. Saudara bisa kembangkan lebih baik. Sorry? Mau tanya masalah tugas yang tadi. Boleh. Itu flowchart aja kan Pak yang dibuat, yang Excel-nya nggak usah. Oh, enggak. Flowchart aja. Flowchart aja. Karena di Olfritz, data-datanya kan belum ada. Oh. Jadi latihan di pembuatan flowchart saja. Sementara untuk mengetahui kuantifikasinya, saudara belajar dari file Excel yang saya upload di ULS. Oke. Nah, ini kalau saudara lupa, saudara cek lagi. Nah, sedikit lagi. Kemarin kita baru saja, atau tadi kita baru saja menyelesaikan assessment.
Assessment adalah sekali lagi bagian yang paling sulit untuk dikerjakan. Saudara bisa membayangkan, saya kira, kenapa kok disebut sulit, gitu ya. Tetapi setelah tahu NPO, bisa kuantifikasi ke konversi ke rupiah atau ke nilai uang, kemudian saudara tahu akar penyebabnya apa, saudara kembangkan opsi-opsi solusi, opsi loh ya, opsi itu bisa lebih dari satu. Tidak apa-apa, di list dulu. Semua kemungkinan solusi. Solusi untuk apa toh? Loh, tujuannya jelas. Menghilangkan atau mengurangi NPO. Itu targetnya. Ya. Nah, opsi-opsi bisa dikembangkan. Satu NPO bisa mungkin dikurangi atau ditiadakan dengan cara A, B, C. Tidak apa-apa. Di list dulu, didata dulu. Di tahapan inilah, analisa kelayaan, kita menyaring. Opsi-opsi itu mungkin tidak bisa dikerjakan barengan. Ya, kita evaluasi kelayaannya. Nah, kelayaan itu bisa ditinjau dari 3, yaitu kelayaan secara teknis, secara ekonomis, dan secara lingkungan. Begitu kita selesai dengan kelayaan, maka kita menyusun dari 5, 6, 10 opsi untuk satu NPO, prioritasnya gimana? Oh, opsi 5 dulu dikerjakan, 1 tahun ini. Selanjutnya ini, selanjutnya ini. Itu yang disebut prioritisasi. Nah, sedikit tentang ini, ya, nanti sudah bisa baca sendiri. Kelayaan teknis itu berbicara masalah facility, ya, mesin. Ketika saudara mengadakan sarana prasarana, please consider, perhatikan, terkait tentang kemudahan pemeliharaannya, operatornya, dan sebagainya. Tentu saja biaya. Saudara bisa cek di sana. Ekonomi masuk biaya ya, biaya masuk ekonomi. Seperti itu. Nah, saudara mesti cek, oke, berapa duit sih? Ya. Beberapa NPO kadang tidak bisa berdasarkan ekonomi. Waduh, mahal ya. Loh, tapi itu masalah lingkungan. Harus mengikuti peraturan. Jadi kadang-kala tidak bisa hitung-hitungan ekonomi karena ada regulasi. Ya. Tapi untuk yang lain, saudara bisa melakukan yang namanya feasibility secara teknis, ekonomi. Ya. Prioritisasi dari solusi dapat disusun seperti ini. Oh, NPO yang paling banyak dulu aja yang kita hajar. Boleh. Ya. Mungkin di satu perusahaan ada 6 NPO. Dari 6 itu 1 ini yang paling banyak secara jumlah, dampak terhadap lingkungan paling berat, ya, secara cost paling tinggi. Ya sudah, untuk solusi saya fokus semua upaya ke NPO itu, ya, ke NPO boleh. Atau prioritisasi bisa dilakukan dengan melihat tingkat kemudahan dalam implementasinya. Nah, ini menarik. Membuat SOP itu jadi populer. Kenapa? Mudah, tapi powerful. Nanti saya tunjukkan. Secara duit juga tidak banyak. Paling uang untuk training aja. Ya, kalau dibandingkan dengan uang untuk invest alat baru, mungkin jauh. Ya. Saudara bisa membuat prioritisasi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Biasanya prioritisasi inilah yang kemudian diajukan ke top management, steering committee, waktu kita belajar planning and organisasi di awal, dan bersama top management melakukan diskusi untuk memutuskan. Ya sudah, ya sudah. Mungkin top management ngomong, sekalian aja, nggak usah NPO major. Terus saudara sebagai orang lapangan ngomong, Pak, tapi kalau semua kita mau tangani bersamaan, butuh dana besar. Mungkin top manajemennya ngomong, tidak masalah, dan sebagainya. Siapa tahu. Ya, itu sebabnya setelah sampai sini, ketemu solusi-solusi, rapat dengan steering committee, top management, untuk kemudian memutuskan langkah implementasi berikutnya. Itu yang akan kita bahas minggu depan, terkait penerapan, ya, di minggu ke-6. Saya akhiri untuk yang minggu ini sampai ke visibility
analisis. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Saya harap saudara mengikuti peta berpikirnya ya, karena ini sekali lagi sebetulnya bukan materi yang very hard atau sangat sulit untuk dicerna. Tapi saudara bisa harusnya. Tapi implementasi di lapangan sangat-sangat powerful. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, saudara bisa show up. Oh, sebentar. Ya, saudara bisa show up untuk kita bisa ambil gambar bersama. Oke, sudah semua? Sorry, salah. Belum, halaman pertama. Oke, halaman kedua. Baik. Oke ya, mengikuti flow-nya ya. Ya. Jadi saya yakin ini bukan hal yang sulit, tapi ikuti pola berpikirnya. Percaya sama saya, saudara sekalian, hal sederhana ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan di industri. Kenapa? Industri itu basisnya adalah business as usual. Jadi kalau mereka ngomong masalah improvisasi, inovasi, berat. Hari-hari ini aja semakin banyak mereka punya divisi itu. Saudara bisa memberikan nilai atau warna dengan tools yang kita sedang pelajari. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan minggu ke-5. Sampai di sini. So, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, untuk minggu depan saya rasa kelasnya sama seperti ini. Jadi saya info berikutnya. So, thank you. See you.